Hai teman-teman, pada video kali ini saya hendak men-share mengenai pupuk yang namanya pupuk Vertipos dari Pak Tani. Mari kita mulai, dan sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Pupuk Vertipos buatan Pak Tani ini agak unik ya teman-teman, karena bungkusnya ada dua warna. Yang pertama hijau, lalu yang kedua kuning. Masing-masing juga hadir dalam kemasan 50 kg. Jadi kalau menggunakan ini kita harus pakai yang repack, kecuali kalau teman-teman banyak tanamannya ya bolehlah beli yang 50 kg. Yang menarik ini isinya juga sama ya teman-teman. Dua-duanya mengandung fosfat sebesar 20%, lalu ada kalsiumnya, dan ada silika, sulfur, boron, dan magnesium. Di mana fungsi fosfor adalah untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Dan kalau jaringan akar itu baik, daya serap tanaman terhadap nutrisi pun jadinya lebih baik tentunya. Lalu ada kalsium yang berfungsi untuk merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan batang tanaman, juga merangsang pembentukan biji. Selain itu, fungsi dari kalsium itu bisa mengurangi keasaman tanah yang sangat menghambat pertumbuhan tanaman, terutama pada saat musim hujan ya teman-teman, karena air hujan itu kan mengandung nitrogen, dan biasanya kalau pas musim hujan tuh ya kendalanya ialah tanah menjadi masam, dan cara menanggulanginya dengan menggunakan kalsium. Dan saya juga sudah pernah membuat video mengenai itu, dan teman-teman bisa mengeceknya. Jadi ingat, kalau pas hujan ingat kalsium, karena kalsium adalah sahabat kita pada saat musim hujan. Lalu ada magnesium yang salah satu fungsinya sebagai pompa untuk membantu pergerakan unsur hara N, P, dan K ke dalam tanaman melalui dinding sel akar. Dan ada sulfur juga yang berperan dalam pembentukan bitil akar dan juga membantu pertumbuhan anakan tanaman. Jadi ya teman-teman, akar lagi. Nah, jadi di pupuk ini udah ada fosfat yang unsur hara makro primer, ditambah lagi kalsium, sulfur, dan magnesium yang unsur hara makro sekunder. Ditambah lagi ada boron, silika juga yang termasuk unsur hara mikro. Dan boron salah satu fungsinya itu yang ngangkut-ngangkut juga ya teman-teman. Dia mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman salah satunya. Dan silika berfungsi untuk daya tahan tubuh tanaman, jadi mirip-mirip kalium juga. Jadi unsur hara makro dan mikro ini ada yang fungsinya sama ya teman-teman, dan saya juga udah ada videonya mengenai unsur hara makro dan mikro. Bila teman-teman yang mengetahui lebih dalam bisa melihat videonya itu. Dari semua kandungan unsur hara yang ada pada pupuk Vertipos ini, bisa disimpulkan kalau pupuk ini adalah pupuk yang digunakan pada masa awal vegetatif, yaitu sebagai pupuk dasar. Yang di tangan saya ini adalah kemasan repack dari pupuk yang kemasannya kuning itu. Jadi kalau yang kuning itu warnanya hitam, kalau yang hijau itu warnanya abu-abu. Pupuknya ini berbentuk granular, dan seperti teman-teman lihat dari bunyi aja kelihatan kalau pupuk ini pupuk yang keras. Ya mirip-mirip kayak pupuk apa? Pupuk TSP. Perbedaannya kalau TSP itu hanya fosfor saja isinya. Dan ini kebetulan yang saya beli adalah yang 18%, karena memang adanya stoknya itu doang. Biasanya ada yang di atas itu. Bentuknya pun sama ya teman-teman, seperti Vertipos itu. Kalau dijajarkan bebarengan terlihat jelas sekali, yang kiri itu TSP, yang sebelah kanan itu adalah Vertipos yang kehitam-hitaman. Dan keduanya tentunya sama-sama keras. Lalu kenapa sih pupuk fosfor ini penting ya teman-teman? Jadi gini ya teman-teman, banyak yang pendapat mengatakan kalau pada masa vegetatif nitrogen itu lebih penting, atau harus memberikan yang seimbang. Ya kalau ini pendapat saya ya, untuk tanaman-tanaman yang berbuah itu unsur fosfor harus lebih tinggi daripada nitrogen ataupun kalium pada awalnya. Tapi juga tergantung dari jenis-jenisnya. Jadi teman-teman harus tahu juga tanaman yang mau ditanam apa. Tapi kalau saya biasanya untuk cabai dan tomat, saya memberikan pupuk fosfor ini baik Vertipos ataupun TSP sebagai pupuk dasar terlebih dahulu. Seperti layaknya kalau kita membangun rumah, kita harus membuat fondasi yang kuat terlebih dahulu, baru bisa diteruskan yang lainnya.
Begitu pula dengan tanamannya teman-teman. Seperti pondasi, akar memperkuat berdirinya batang tumbuhan. Selain itu, juga menyerap air dan mineral dari tanah dan menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan umbi-umbian. Nah, jadi kalau akarnya bagus, pertumbuhan lainnya juga pasti akan berjalan dengan baik ya teman-teman. Lalu gimana caranya menggunakan pupuk vertikos ini? Nah, seperti teman-teman lihat di sini, terutama ya kalau teman-teman menanamnya di dalam pot ataupun polybag, itu kan unsur haranya terbatas. Oleh karena itu ya kita persiapkan dulu supaya nanti kalau pas saatnya tanaman pindah tanam, dia sudah punya tempat yang isinya bisa memenuhi semua kebutuhan pertumbuhannya agar bertumbuh dengan baik. Nah, kebetulan di sini saya hendak menanam cabai dan tomat. Jadi dosis yang saya gunakan per polybag 1 sendok makan. Dan persiapan ini dilakukan paling selambat-lambatnya seminggu sebelum pindah tanam ya teman-teman. Lebih lama lebih bagus. Bila teman-teman ingin mencoba pupuk ini tapi udah ada tanamannya, teman-teman juga bisa menggunakannya dengan cara ditabur ataupun dikocor. Cuma kalau dikocor ini agak ekstra kerja keras sedikit ya. Soalnya pupuknya ini keras sekali. Nah, ini teman-teman lihat sendiri aja lah. Nah, setelah diaduk beberapa lama, dia tidak bisa larut seluruhnya. Nah, seperti teman-teman lihat sendiri, masih banyak banget ampasnya. Jadi juga tidak bisa diberikan secara di spray ya, karena itu nanti bisa nyumpet di nozzle. Jadi lebih baik ditabur saja, bisa ditaruh di pinggiran pot. Dan jangan lupa ditutupin lagi oleh tanah setelah dimasukkan pupuknya. Sebagai pupuk dasar, pupuk ini juga bisa dicampur dengan pupuk lainnya seperti pupuk kandang ataupun pupuk NPK. Lalu dosisnya disesuaikan dengan tanaman yang ditanam. Jadi fungsi pupuk vertikos ini adalah sebagai pupuk dasar, lalu juga bisa diberikan sebagai pupuk susulan. Tapi ingat sesuai dengan keadaan tanamannya. Oke teman-teman, demikianlah video kali ini, dan bila video ini dianggap berguna, bisa mendukung kami dengan memberikan like-nya. Dan bagi yang baru datang juga bisa mendukung kami dengan mensubscribe channel ini, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan juga bisa membantu kami dengan men-share-nya di sosial media lainnya. Dengan begitu bisa membantu teman-teman lainnya yang sedang mencari info yang serupa. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.